Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semua? Sukacita semuanya? Puji Tuhan. Saya lihat wajah-wajah saudara cerah-cerah. Terima kasih untuk doa-doa saudara semuanya. Selama lebih dari 12 hari saya tidak ada di sini. Saudara yang kasih, terima kasih sudah saudara doakan keberangkatan, bahkan selama di Yerusalem, Israel, Dubai, Jordania, kami semuanya sehat, kami semuanya dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu untuk semua doa-doanya. Saya percaya semua saudara berdoa bagi kami yang berangkat ke Yerusalem. Puji Tuhan, kami tunggu saudara ikut bersama-sama dengan saya lagi. Nggak percaya ini? Saya tunggu saudara semuanya bersama-sama kembali berangkat ke Yerusalem. Kalau agama sepupu kita pun ditabungnya uang tiap hari demi supaya berangkat umroh, kita umroh kita inilah wisata rohani di Yerusalem. Amin. Apalagi kau simpan uang itu. Nanti kalau kita meninggal ataupun berangkat ke surga, tinggalnya itu nikmatilah. Pinoman sekali lah seumur hidup, ya, ke tanah perjanjian. Amin. Saya bersyukur itu juga lah kerinduan saya, tetapi saya berpikir-pikir selama ini tidak mungkin, tetapi Tuhan penuh kasih karunia. Apa yang mustahil bagi kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, menjelang Natal ini percayai juga mujizat Tuhan. Amin. Saya percaya dan kami berdoa semuanya kita mengalami mujizat Tuhan. Apa yang kita doakan, apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, saudaraku, saya berdoa, kami berdoa, Tuhan buka jalan. Amin. Atas segala kesulitan kita, atas segala saudaraku yang terkasih, masalah-masalah kita, saudaraku, jangan takut, jangan khawatir. Sama seperti saya, tak mungkin rasanya ya berangkat ke tanah perjanjian, tetapi Tuhan buka jalan. Bilang sama temannya kanan kiri saudara, percayalah Tuhan buka jalan. Amin. Oleh karena itu saudaraku, mulai dari firman Tuhan yang pertama menyambut Natal minggu pertama itu, bahwasanya kita harus memiliki perasaan dan pikiran Kristus. Renungkanlah itu. Minggu kedua lagi, saudara yang terkasih, kita belajar menantikan pengharapan yang benar di dalam Kristus. Renungkanlah itu. Hanya Yesuslah yang menjadi harapan kita, menjadi sumber jawaban doa kita. Itulah pengharapan kita. Hidup di dalam kekekalan, di dalam Yesus, pengharapan kita. Jadi persiapan menyambut Natal ini supaya kita bisa mengakhiri tahun ini dan bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal yang sudah Tuhan perbuat bagi kita. Haleluya. Nah, dan hari ini Bapak Ibu, anak-anak, tali besar Ibu, hari ini biarlah
damai diberikan kepada kita. Amin. Saudara yang terkasih, di hari-hari Natal ini identik selalu dengan damai, 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 damai. Tapi buanglah istilah damai di hamu, durung-durung di hami. Buanglah itu, amin. Itu istilah parlapo, istilah parlapo yang menyindir. Janganlah, amin. Biarlah benar-benar damai, damai, damai untuk kita semuanya. Haleluya. Perkataan damai ini sangat dalam. Kenapa sangat dalam? Karena perkataan damai ini sungguh akan mendatangkan bahagia. Amin. Mari kita baca dulu Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5. Sama-sama kita baca. Bisa ditampilkan biar sama-sama. Oh iya, tidak ada waktu. Mohon maaf Bapak Ibu, printer kita rusak. Sudah sempat 20 saya print, saudaraku, berhenti dia. Tidak nyambung lagi. Jadi saya percaya Tuhan juga berjalan. Karena alat-alat ini sekali rusak, ya banyak ya. Tapi untuk satu ayat ini bisa lah dibuka. Yesaya 9 ayat 5. Ayat 5. Oh, di situ ayat 6 ya. Oke. 2, 3 ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudaraku, ini ayat rentetannya. Sebelum Raja damai ada penasihat, Allah perkasa, Allah yang kekal, dan yang terakhir dikatakan Raja damai. Itu bukan berarti kurang penting. Bahkan ini menunjukkan bahwasanya yang terakhir ini, Raja damai ini, satu klimaks, suatu kunci, ya, satu kunci, satu berkat, satu jalan keluar untuk saudara yang kasih kita bisa menjalankan hari-hari kita. Amin. Saudara yang kasih, dikatakan Raja damai. Kalau kita bicara tentang damai, ada dua perkara. Yang pertama, berdamai dengan Tuhan. Yang kedua, berdamai dengan sesama. Saling vertikal, horizontal, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama. Haleluya. Jadi kita bahas yang pertama, berdamailah dengan Tuhan. Sebelum kita lahir baru, itu awal pertama sekali kita berdamai dengan Tuhan. Kita orang berdosa, kita orang bersalah, kita orang jahat, kita berdamai dengan Tuhan, perlu berdamai dengan Tuhan. Dia berkata, datanglah kepadaku, hai kau yang bertelusu dan berbeban berat. Dan ayat yang lain, ayat kesukaan Tesaloniki berkata, berilah dirimu diperdamaikan. Berilah dirimu diperdamaikan dengan Tuhan. Karena kita orang bersalah, kita orang
yang kekasih, kalaupun sekarang ini kita merasa masih orang berdosa, orang bersalah, berdamailah dengan Tuhan. Karena itu awal bagi kita untuk melangkah jauh, awal bagi kita untuk berlari mencapai harapan, awal bagi kita untuk hidup berkemenangan, berdamai dengan Tuhan. Satu kunci bagi kita pertama sekali yang harus kita punyai dalam hidup ini untuk bisa hidup berkemenangan, saudaraku, hidup menang, hidup berkelimpahan, apapun yang kita inginkan dan rindukan dan doakan, yang pertama sekali berdamailah dengan Tuhan. Haleluya. Kita orang berdosa, tidak ada penyelesaian dosa dengan hukum dunia, tidak ada penyelesaian dosa dengan uang kita bayar supaya dosa kita habis, supaya dosa kita hilang, supaya dosa kita lenyap. Tidak ada. Tidak ada penyelesaian dosa di dunia ini kecuali apa, Bapak Ibu? Kecuali berdamai dengan Tuhan. Coba katakan, saya harus berdamai dengan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, Yesaya 59 ayat 1 dan 2, tangan Tuhan tidak kurang tajam untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Namun yang menjadi pemisah antara kita dengan Dia ialah segala dosa dan kejahatan kita. Oleh sebab itu penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, bereskan hidup kita kepada Tuhan, itu nomor satu. Saudara yang terkasih, sehingga apa yang kita doakan itu Dia dengar, Dia jawab, Dia kabulkan. Janganlah Dia bersembunyi karena kita berdosa. Ayat ini mengatakan, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Hanya dalam hal inilah Tuhan tidak mau melihat kita, tidak mau mendekati kita. Jikalau dosa dan kejahatan kita tidak akui kepadanya, dan kita tidak berdamai kepadanya. Saudara yang terkasih, betapa jahatnya dosa ini, betapa dosa ini, saudara, ujungnya maut. Jangan diteruskan. Amin. Jangan diteruskan. Selesaikanlah apapun yang menjadi penghalang segala dosa dan kejahatan. Mari selesaikan, berdamai dengan Tuhan. Saudara butuh hamba Tuhan untuk menjembatani, boleh. Saudara sendiri berdamai dengan Tuhan dengan tekad dan niat yang benar dan sungguh-sungguh, silakan. Saudara yang terkasih, asalkan memang itu niat dan tekad yang sungguh-sungguh dari hati kita yang terdalam ini. Haleluya. Kolose 1 ayat 21, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Itu dahulu, jangan kembali lagi. Amin. Jangan kembali lagi yang dahulu itu, segala kejahatan, segala kesalahan kita. Kalau kita sudah hidup baru, mari kita benar-benar hidup baru.
ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ini adalah ayat kesukaan. Kesukaan siapa tadi? Tesaloni. Selalu dia mau bersaksi. Ini selalu lupa. Luar kepala ini. Begitu-begitu pun dia banyak ayat di ingatannya. Jangan kalah kita orang muda. Amin. Saudaraku, oleh karena pengorbanan Kristus kita bisa dipulihkan. Hubungan kita bisa dipulihkan. Dia tidak lagi bersembunyi. Amin. Kalau kita berdoa, dia dengar. Kalau kita minta pertolongan, dia berikan pertolongan. Dia dengar. Saudara yang kekasih, itu sebabnya Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau kita sudah dapat ini pendamaian dengan Tuhan, ya, maka damai hati kita. Mengapa damai? Kita tidak dihantui lagi ketakutan karena intimidasi dosa. Kita tidak dituduh-tuduh lagi. Kalau ada setan yang menuduh kita, diam kau iblis, katakan demikian, katakan dosaku sudah diampuni. Kalau dia mengingatkan dulu yang dulu, katakan kepada iblis, si babi, si iblis. Saudara yang kasih, jikalau diingatkan tentang mantan-mantan kita, mantan copet, mantan apa lagi? Mantan penipu, mantan korupsi, ya kan? Kan itu dulu. Saudara yang kita kerjakan. Kalau iblis mengingatkan itu lagi, katakan kepadanya, si babi bulis. Coba katakan, si babi bulis. Iyalah, berani-beraninya dia mengintimidasi anak-anak Tuhan. Sekali kita berkata seperti itu, ya, dia akan beranjak dan meninggalkan kita. Nah, Bapak Ibu, Kristus telah menumbuhkan tembok pemisah itu, yaitu perseteruan kita dengan Allah, sehingga kita yang dahulu jauh kini menjadi dekat. Kita begitu dekat. Kita begitu dekat dengan Dia. Gak perlu pakai bicara memanggil namanya. Tidak perlu menjerit untuk berseru, untuk berdoa kepadanya. Walaupun kita harus memang berseru, tetapi dengan suara yang pelan pun Dia sudah mendengarkan doa kita. Efesus 2 ayat 13 sampai 14. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ketika kita berdosa, kita berseteru dengan Tuhan. Tetapi ketika kita berdamai dengan Dia, tidak ada lagi perseteruan. Haleluya. Oleh karena itu, saudaraku, berdamai dengan Tuhan nomor 1. Kalau saya katakan berdamai dengan Tuhan, yes, yes, yes. Berdamai dengan Tuhan. Berdamai
kedua ini, berdamai dengan sesama. Coba perhatikan, duduk kita dari minggu ke minggu di situ terus kan? Kawan kita enggak ya? Ya, kalau bisa jangan. Pindah ke belakang, pindah ke depan. Saudaraku, ya, mana bapak terus sih? Puji Tuhan. Nyaman memang saudaraku, tetapi ya nanti kalau ada di antara kita yang mungkin ya kurang baik hubungan, bukan bermusuhan tapi kurang baik, kurang menyapa, ya kurang dekat. Kalau hari Minggu carilah minggu depan dekat siapa aku dulu ya. Amin. Saudara yang kekasih, berdamai dengan sesama. Kalau kita bicara berdamai dengan sesama, ini juga penting. Karena kalau kita berdamai dengan Tuhan, omong kosong kalau kita tidak berdamai dengan sesama. Betul? Yang kita lihat pun tidak kita terima, apalagi yang tidak kita lihat. Saling mengasihi dengan orang yang kita lihat pun belum bisa, apalagi lah Tuhan yang tidak kita lihat. Jadi momen menjelang Natal ini kesempatan. Apa namanya? Kesempatan apa? Berdamai dengan sesama. Menambah musuh? Tidak. Kesempatan apa? Berdamai dengan sesama. Berdamai. Iya. Bikin dulu yes-yes-nya. Kesempatan berdamai Dengan sesama. Yes, yes, yes. Haleluya. Mari kita praktekkan nama kita, Bapak Ibu, saudaraku. Dimulai dari terdekat dulu. Suami istri, rengganglah hubungan, berdamailah. Tanya istrinya mau apa. Amin. Setoran selalu kurang. Berdamailah. Haleluya. Ya berdamailah. Mungkin kalau 1.000.000 tiap hari dan nyambung lah ya. 100.000 lah satu hari ya sayangnya. Berdamai. Amin. Iya. Apalagi kalau dia butuh lipstik, ya belilah. Butuh bedak, belikan. Amin. Amin. Betul ya ibu-ibu? Kira-kira kalau berdamai dengan suami, apa permintaan saudara? Gak banyaknya permintaan istri ini. Mungkin dia berkata, aku gak perlu jadi orang kaya hidup bersamamu, tapi cuma satu permintaanku, jangan kau marah-marah. Haleluya. Amin. Saya lihat berbagai survei dan penelitian, orang yang menikah dengan kita
pria yang menikah dengan wanita. Wanita itu kalau sudah menikah, ini memang nggak semua ya, tapi 90% ya wanita dia nggak pernah mau hidup jadi kaya tapi nggak ada damai. Hidup kaya, mewah, melimpah, tapi saudaraku jauh dari perdamaian, selalu ada percekcokan. Enggak. Wanita itu kerinduannya nggak bertengkar saja udah syukur lah. Nggak dibagi-bagi sama suami juga udah syukur lah. Mau mengombak katanya no problem. Itu kalau ibu-ibu mau berbisnis katanya nggak masalah, apalagi perempuan-perempuan bakat hebat. Kalau kelemahannya nggak usah bayar. nanti bagian suami itu. Amin. Iya, kalau ibu-ibu istri-istri ini begitu. Rela dia menderita, tetapi suaminya itu kalau bisa dibelai-belai setiap hari, itu sudah cukup. Amin. Betul kan ibu-ibu? Salah dibelai-belai. Ngaku aja lah. Kalau memang itunya yang menjadi jalan, berdamailah. Apa susahnya sih? Saya tiap hari saya bilang istri saya, Pak Pendeta lebay. Ya nggak mesti aku jadi belai-belai begini, tapi setidaknya setiap hari panggil saya, Hani. Amin. Iya, nggak perlu kita bilang maaf, tapi kalau tindakan kita itu menyayangi dia, maka damailah. Amin. Haleluya. Gimana bapak-bapak? Bisa kita perhatikan? Gimana yang duda? Yesus pasangannya. Amin. Kalau duda ini orang yang jengkel, setia, Janda. sudah meninggal pasangannya, dia tidak mau lagi menikah lagi, itu jempol. Like berapa like? 1000 like lebih, 1000 kurang, sebanyak-banyaknya like. Kenapa? Karena dia banyak yang dipraktekkan, praktek menyangkal diri, praktek sabar, banyak praktek. Kalau yang duda atau janda tidak menikah lagi, Yesus sayang, itu sebabnya apa kata Tuhan? Yesus adalah suami para janda. Dan sebaliknya, memang nggak dibilang para duda, tapi istilahnya Sahabat, teman. istilahnya kalau satu disebut, yang ini pun tidak lupa untuk sebenarnya diwakilkan, mau janda mau duda. Saudaraku yang kekasih, Yesuslah sandaran hidupnya. Nah, Bapak Ibu, berdamailah dengan suami istri. Sama. Suami-suami, kalau dibilang Pak Regar tadi merepet, berarti dia sehat. Gak ada aminnya. Kalau dia merepet, berarti dia sehat.
diganti dengan menyanyi. Ya kalau mau jadi suruh nyanyi. Kesukaannya merepet, coba ada pula ya kan? Diganti. Kalau nyanyi kan gak ada pelampiasan. Tapi kalau merepet ini, semua benda mati menjadi pelampiasan. Nah, jadi berdamai aja dengan situasi. Jangan menghindar. Jangan. Ayo suruh doa meo. Mula lo. Tujuan udah tutup. Jangan. Jangan bilang sama suami. Kau ternyata tidur mendengkur ya kau. Udahlah. Apa yang tidak suka mendengkur? Jangan. Amin. Berdamailah dengan situasi. Kalau kita berdamai dengan situasi, sukacita hidup kita. Amin. Jadi mau berdamai, suami istri berdamai dengan mertua, dengan menantu, yang itu yang paling sering, dengan anak. Kami berapa kali kami sering minta maaf kepada anak kami. Maaf ya bang ya, apa salahnya bang? Maaf ya bang. Berdamai dengan mertua yang agak berat ya. Amin. Yakin bersama dengan mertua menantu, ya pasti ada saja gesekan. Tapi marilah hidup berdamai. Buka jalan di hari Natal ini. Beri dia satu buah kurma. Sudah habis kurma. Mahal-mahal. Bayar dolar 16.000 rupiah 1 dolar. Jadi kalau bawa 5 juta 10 juta tak terasa. Naik onta 50 dolar, naik perahu Petrus 50 dolar. Makan ikan Petrus 50 dolar. Sampai mana tadi jadi Berdamai dengan ya. Nah jadi berdamailah, kasih hadiah, gak usah bahan. Amin. Khusus kepada orang-orang yang mengecewakan mungkin, yang membuat hati tidak enak mungkin, kasih lampet sebungkus sudah membuka jalan itu. Datangi. Nah, Bapak Ibu, saudaraku, berdamai dengan sesama, dengan tetangga. Tidak mungkin tidak lah, kalau namanya bertetangga pastilah ada. Walaupun itu mungkin 5 tahun sekali atau setahun sekali, fenomen pasti ada kita. Kalau tidak enak dengan tetangga, berdamai. Jangan pertahankan. Saudara yang terkasih, gaya hidup minta maaf itu adalah gaya hidup kita. Saya ulangi, gaya hidup minta maaf itu adalah gaya hidup kita. Bukan masalah benar, bukan masalah siapa yang salah, tetapi siapa yang lebih dahulu datang untuk meminta maaf itu merupakan orang yang luar biasa. Itulah pemenang. Amin. Amin. Akunya yang benar. Iya, sudahlah. Kita benar, dia salah. Gak ada salahnya. Datangi dia. Amin. Mungkin hanya masalah sepele.
Mungkin hanya gara-gara gak ditegur, gara-gara tidak disalam. Mungkin tidak disalam karena yang bersangkutan lagi banyak pikiran. Saya pernah gitu, saya gak nyangka. Udah tersinggung dia, padahal pikiran saya ini lagi kalau semeraut, ya, lagi gimana? Udah bulanan, lalu saya jalan, enggak Lihat kiri kanan. nggak lihat lagi kanan kiri, hanya lihat ke bawah saja, duduk saja. Lalu dia tersinggung. 3 kali bapak itu lewat aku, nggak disalam ya. Positif aja pikiran kita. Amin, amin. Kalau kita berpikiran positif, itu berdamai dengan keadaan, berdamai dengan situasi, sukacita kita. Mungkin sepele saja, banyak perkara-perkara sepele yang membuat kita sakit hati. Bukan ditipunya kita, bukan dijelek-jelekkan, bukan dicaci maki mungkin, tapi hanya masalah-masalah sepele. Gak dapat roti hari Minggu, semua sudah dapat, sampai ke anak-anak sudah dapat. Lalu gak dapat. Itulah kakak ini. LC-nya saya yang diperhatikan. Di sini tidak ada ya. Di sini mau dapat roti, mau nggak dapat roti, Sukacita. apa saudaraku? Mau dapat roti, nggak dapat roti, sukacita. Nggak dapat roti ya beli, beres. Orang dari sini cuma segini ya. Kalau kita beli sebungkus. Amin. Amin. Iya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hanya masalah sepele. Jangan sampai hidup kita ini, saudaraku, menjadi susah hati bulan-bulanan dan ada perselisihan yang terus-menerus tidak selesai-selesai. Ketahuilah Bapak Ibu, jikalau kita tidak berdamai dengan Tuhan dan tidak berdamai dengan sesama kita, berkat itu pun akan sulit kita dapatkan. Betul? Amin. Jadi bukan perkara siapa menang, siapa kalah, siapa benar, siapa salah. Di dalam hal itu, saudaraku, yang pertama menjadi pemenang adalah orang yang mau memaafkan dan mengampuni. Saya kalau menyelesaikan persoalan begitu, saya Pak yang benar, ya sudah. Dia yang salah, ya. Saya tidak bela yang benar, saya tidak bela yang salah. Siapa yang lebih dahulu memberi pengampunan, menerima saudaranya yang bersalah kepadanya, maka benarlah Matius 6 ayat 3 ayat 11 12. Matius 5 atau Matius 6 itu. Barang siapa mengampuni saudaramu, maka Bapa di sorga juga mengampuni kita. Sederhana, pengampunan akan membuka perdamaian, dan kalau sudah berdamai akan membawa sukacita, damai sejahtera. Ada firman Tuhan berkata, Roma 12 ayat 17 sampai 18, janganlah balas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Haleluya. Hiduplah dalam perdamaian kepada semua orang. Jika itu bergantung kepada
kalau tidak berdamai, kain lambungnya itu tidak diterima Tuhan. Apa dosa Tuhan Yesus sehingga dia disalib? Ada dosanya? Tidak. Coba katakan kepada saya, apa dosa Tuhan Yesus? Tidak ada. Tidak ada kan? Tetapi dia menanggung semuanya itu. Tuduhan-tuduhan, kutukan-kutukan, diludahi, dibenci. Tidak ada kesalahan Tuhan Yesus. Apakah ketika dia diludahi dia marah? Tidak. Dia terima. Dia menang. Amin. Amen. Apakah kalau kita sudah merasa benar lalu kita pertahankan sehingga kita sulit untuk berdamai? Saudara yang kasih, tidak perlu dipertahankan kebenaran itu, tundukkan kebenaran dan katakan kepada orang yang bersalah kepada kita, ampuni aku saudaraku, ampuni aku teman, engkau sahabatku, engkau saudaraku, kita satu keluarga di atas ini. Jangan pertahankan siapa kesombongan kita yang pengen dihargai itu. Jangan. Haleluya. Sama seperti keluarga, ada pertengkaran dalam suami, dalam istri, dalam anak. Di sini kita satu keluarga juga kadang begitu. Betul ya? Betul kan? Apalagi di sini anak-anak kami di sini banyak, bukan 1-2 orang. Jadi kalau ada anak-anak kami di sini 100 orang, maka 100 sifat akan muncul 100 masalah. Mulai dari masalah anak-anak, pemuda-pemudi, remaja, orang tua, sampai lansia, sampai sudah lanjut usia. Saudaraku, persoalan, masalah. Jadi Bapak Ibu, saudaraku, supaya keluarga itu bahagia, hiduplah di dalam perdamaian. Amin. Haleluya. Di Yerusalem itu tidak ada perang, damai. Kenapa banyak orang sih bilang perang? Gak ada di sini. Kalau perang mereka ada tempatnya tersendiri di sana. Ini gak boleh. Kenapa? Karena di sini ada 4 agama. Yerusalem 4 agama dibagi 4. 1 agama Yahudi, 1 agama Kristen, 1 agama Muslim, 1 Kristen Ortodok, Armenia. Jadi tak boleh ini diganggu yang hidup dalam perdamaian. Haleluya. Bayangkanlah kalau perang, tahunya kita siapa yang menang, betul? Betul? Gak usah teriak-teriak, gak usah tebak-tebakan. Tahunya kita siapa yang menang kalau perang. Saudara yang kasih, tapi karena mereka hidup dalam perdamaian di tempat ini, di Yerusalem ini, saudara yang kasih, hidup dalam perdamaian. Apalagi di sana ada kubah emas katanya kan? Bagaimana itu, berapa ton itu emas itu? Kalau diangkat pakai helikopter gimana? Yang rugi, siapa yang rugi? Nah, bahkan itu dijaga. Saudara yang kasih, beda-beda hidup kita ini, karakter kita ini, beda-beda sifat. Tapi marilah kita saling menjaga.
yang kuat menjaga yang lemah, yang pintar memperhatikan yang kurang pintar. Jangan dijelek-jelekan, jangan direndahkan, jangan dibully. Amin. Jangan. Tidak ada tukang bully. Bahkan yang kurang baik, bahkan yang bandel pun kita temani, kita layani. Yang masih dulu ada di sini yang apa kan ya, ada coba dulu yang depresi kan, itu pun kita kasih. Nah, Bapak Ibu, saudaraku semuanya, oleh karena itu yang terakhir, jadilah pembawa damai. Kalau ada saudara kita lihat berselisih, damaikan. Jangan jadi provokator. Amin. Gimana jadi provokator itu? Kompori. Mengompori. Mungkin gak di situ dikompori, mungkin sudah dihubungi sudah. Nah, bersibuk nih. Dari kamu, udah berusia ini, siapa? Udah ini. Kirim sama orang. Gak usah. Tahukah saudara itu ada akibatnya? Tahu? Kalau kita mengirimkan provokasi, provokator, mengirimkan racun, maka racun itu akan kembali karena salah kirim. Iya kan? Misalnya ada yang mengirimkan fitnah kepada saya, ya mungkin saya marahi anak saya atau saya bentak istri saya, lalu saudara dengar, lalu fitnah, sudah sampai ke Jakarta, sudah sampai ke Papua. Sementara saya dengan istri sebentar lagi, maafkan istrinya, maafkan aku ya, ada yang ngomong saya, maafkan kita. Sudah berdamai, tapi yang mengirim pesan kemana-mana ini, ketahuilah saudaraku, salah kirim itu nanti berbahaya. Salah kirim kan? Kami sudah mengasihi, mengampuni, diterima Tuhan, lalu fitnah itu tak kemana-mana. Salah kirim bisa kembali lagi. Coba kalau surat salah kirim, misalnya saudara kirim emas 1 kilo ke Papua, gak jelas alamatnya, emas itu balik lagi kan? Balik lagi, walaupun emas, kecuali dirampok orang, ditelak orang ya, diambil kurirnya. Atau inilah, kalau kita kirim surat lah dari sini ke Jakarta, gak jelas alamat, kembali gak itu? Kembali sih kepada si pengirim. Jadi kalau kita kirim fitnah, kirim provokator, kirim kata-kata menjelekan dari media sosial kah, dari gosip kah, saudara itu akan kembali kepada orang yang mengirimnya. Itu sebabnya lebih baik kita berdiam di diri, banyak berdoa. Berarti kira-kira. Jadi jangan kirim surat yang salah kirim, alamat gak jelas. Kirimlah berkat. Kalau berkat kita kirim, alamatnya pun jelas. Haleluya. Maka orang yang menerimanya diberkati. Nah, Bapak Ibu, saudaraku semuanya, kita harus menjadi orang pembawa damai. Kalau ada sesama kita tidak enakan, damaikan.
Sudahlah, saling mengampuni, saling memaafkan. Begitu. Amin. Bisa saja nanti gara-gara sepele ya, tapi itu menjadi satu masalah. Bisa kadang-kadang karena parkir, ya kan? Parkir keluaran, jangan di sini parkir Pak, ini pintu masuk Pak. Lalu tersinggung. Nah Bapak Ibu, mari kita jaga hati. Amin. Hidup dalam perdamaian dan kita menjadi alat untuk memperdamaikan sesama kita. Mampu memberi nasihat yang positif. Mari kita nyanyi musik, maju ke depan. Memberi nasihat yang positif, memberi nasihat yang baik, berikan jalan keluar yang baik dan tidak memihak. Jangan katakan kau yang salah, kau yang salah. Nggak usah. Sama-sama salah, sama-sama benar, sama-sama baik, sama-sama jahat. Kalau hidup dalam pertengkaran tidak bisa kita membela satu orang saja. Kalau mau hidup dalam perdamaian, saudara yang kasih, harus saling menerima kekurangan orang lain. Sama seperti Tuhan Yesus menerima kita. Kita yang bersalah, Tuhan Yesus tidak bersalah, tapi dia rela menanggung semuanya demi kesalahan kita, demi dosa-dosa kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri.